Shalom. Puji Tuhan, dengan sukacita kita datang berbakti kepada Tuhan dengan muka dan wajah kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita nyanyikan nyanyian kuatkan imanku Tuhan. Kuatkan imanku, amin. Saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku, ku yakin kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktu.
Coba tumpah bukan. Kepala mempelai surga, padamu aku percaya, padamu aku percaya, padamu aku percaya. Kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Tuhan Yesus, di tengah dunia yang semakin bergelora dan bergoncang, di mana setiap iman kami diuji dan iman kami memang harus teruji di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, semakin sukar dan menuju pada kehancuran. Tapi kami ingat Tuhan bahwa Engkau selalu berdoa untuk kami, untuk menguatkan iman kami supaya kami tidak terjatuh dan tergeletak, bahkan mati di dalam dosa. Tapi kami selalu diubahkan, selalu dibaharui, selalu dikuatkan oleh firman-Mu, dan iman kami semakin kuat. Berhadiratlah di tengah kami Tuhan, dan juga para pelayan-Mu Kau sucikan dan urapi. Hamba-Mu yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya, Kau juga urapi. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mentolak, kami mengusir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah saja hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari, silakan duduk, kita angkat puji-pujian. Kita umat pemenang. Dengan semangat ya, puji Tuhan. Kita gantian, kita jangan lelah. Kita pakai berdiri ya. Yang mengajar dan menopang
Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rata-ratalah bergelombang, timbulah yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar iman. Rata-ratalah bergelombang, timbulah yang berubah menjadi tiba-tiba di atas dasar. Silakan dulu. Puji Tuhan ya. Kita ganti nyanyian kita, kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manisir, Dia tanpa gaji selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manisir. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Kerja buat Tuhan selalu manisir, Dia tanpa gaji selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manisir. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus. Wanita saja manisir. Manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Sama-sama manisir. manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Manisir, manisir, ikut Tuhan Yesus sungguh manisir. Ya. Ikut Tuhan Yesus paling manis. Amin. Semua perjalanan kita dalam kemanisan karena Tuhan beserta kita ya. Nyanyian terakhir kita ganti nyanyian kita, Yesus jawaban. Kita bagi berdiri. Bila Engkau hadapi persoalan, bila engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus, jadikanlah Dia juru selamatmu. Janganlah kau harapkan manusia, janganlah kau bersandar
jalan yang benar. Serahkanlah semua beban hidupku. Serahkanlah semua persoalanmu. Berharaplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah hidupku. Lembut turun. Serahkanlah semua beban hidupku. Serahkanlah semua persoalanku. Berharaplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah. Dia yang sanggup. Dia yang sanggup merubah hidupku. Kita berdoa. Makasih Bapa, tibalah waktunya bagi kami untuk berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar firman-Mu yang penuh dengan kasih sayang, penuh kuasa dan mujizat, sanggup menolong kami, memberkati kami, mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi manusia insan yang rohani, dari yang nafsani menjadi yang rohani. Dan apabila kelak sangkakala Allah berbunyi, sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh, Engkau datang, kami pun diubah dalam sekejap mata, dan kami akan melihat kami dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus dari seluruh penjuru bumi, di mana kami akan menjadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan saat Engkau datang kembali. Dan biarlah firman-Mu memberi kepada kami kemenangan yang gilang gemilang. Oleh tangan kanan-Mu berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Mari, tiba waktunya kita untuk membuka Alkitab kita. Temanya adalah Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tiada berdaya. Dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, temanya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tiada berdaya. Mari bacakan. Saya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang lelah, yang tidak berdaya diberi semangat, diberi kekuatan baru supaya kita bersemangat. Amin. Alkitab mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, jadi tidak boleh semangat kita hilang, ya.
tapi kita harus berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya, dalam kitab Wahyu dikatakan 7 obor menyala-nyala. Ya, 7 obor menyala-nyala. 7 obor itu adalah 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat. Makanya disebut hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi roh menyala-nyala, tidak boleh padam, ya. Dan kalau sudah sempat padam, Alkitab mengatakan sumbu yang pudar nyalanya. Ya, bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, yang pudar dan tidak dipatahkan, bulu yang patah terkulai. Ya, terkulai itu sudah mungkin karena angin pencobaan, ya, yang terus memuntir, diputar sama angin pencobaan, ya, akhirnya patah terkulai. Tapi Tuhan tidak mematahkan, ya, memutuskan bulu atau bambu yang patah terkulai. Dia akan menegakkan kembali. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tapi dia buat semua supaya berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena saat Tuhan datang kembali, pelita mempelai harus menyala. Ada yang hampir padam dan akhirnya kekurangan minyak, kemudian mereka beli minyak kepada penjual. Saat mereka mau kembali, pintu sudah ditutup, sudah terlambat. Jadi jangan usahakan terlambat, tapi usahakan selalu yang terdahulu. Amin. Amin. Nah, jadi harus menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya, berkobar-kobar, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, harus menyala-nyala. Jadi dengan kita menyala-nyala itu berarti seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, karena Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, hakim yang adil dan mempelai pria surga. Amin. Yesus akan datang sebagai apa? Pertama tadi apa? Raja di atas segala raja, akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Setelah itu kerajaan kekal di surga. Kemudian dia akan datang sebagai apa? Hakim untuk menghakimi semua manusia. Yang dihakimi itu adalah perkataannya, perbuatannya, isi hatinya. Ya, yang akan dihakimi adalah apa tadi? Perkataan. Kedua, perbuatan. Ketiga, isi hati. Isi hati siapa tahu. Jadi Tuhan itu akan menghakimi. Itu sebabnya kita disuruh bertobat. Amin. Bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, yang lebih parah. Ya, jadi jangan hidup menimbun dosa, tapi kurangi dan bertobat. Nah, jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan, mau dari penyakitkah, dari persoalankah, apapun masalah manusia, jalan terpendek cuma satu, bertobat. Amin. Begitu bertobat, saudara akan ditolong oleh Tuhan. Jadi mujizat masih ada. Amin. Nah, apapun masalah kita hadapi, yang perlu kita datang pada Tuhan, kemudian kita merelakan diri kita bertobat. Ya, jadi mungkin saudara berkata, dosa saya banyak, dosa saya sudah bertimbun-timbun, mana mungkin Allah mengampuni saya. Alkitab mengatakan di antara semua manusia, Paulus mengatakan, akulah yang paling berdosa.
akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tapi justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa, supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, ya, Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Allah itu sabar. Ingatlah, Allah itu kasih. Definisi kasih salah satu adalah panjang sabar. Amin. Ibu-ibu harus panjang sabar terhadap suaminya. Amin. Begitu juga suami terhadap istri, panjang sabar. Orang tua terhadap anak. Di antara persahabatan pun harus ada namanya panjang sabar. Kalau tidak sabar pasti berantakan. Pasti apa? Berantakan. Langsung pukul apa? Pukul meja, pukul terkadang sampai piring terbang. Ya, apalagi namanya piring kaca dilempar, wah, membersihnya lama. Ya, membersihkannya lama. Ya, hanya karena marah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang suka marah, pasti orang yang mendengarnya juga tidak suka, tidak enak. Ya, jadi kita dididik oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang sabar. Amin. Kasih itu panjang sabar, murah hati, suka memberi, bukan merekehese cap jahe gitu. Cap jahe. Ingat, orang kikir tidak bisa masuk surga. Ya. Orang kikir tidak bisa masuk surga. Biar rajin kebaktian melayani khotbah seperti saya, kalau kikir tidak bisa masuk surga. Jadi kita harus menjadi orang yang murah hati, suka membuka tangan. Kalau orang memberi, tangannya di bawah atau di atas? Di atas. Kalau menerima, tangannya? Mau tangannya di atas, di bawah ini? Ya, ingatlah, orang yang mati tangan sebelah kanan lagi mati tangannya. Sebelah apa? Nah, kalau jadi guru saya dulu, pernah saya kasih contoh pada saudara. Guru saya dulu ada mati tangan sebelah, ternyata badannya sebelah mati. Sorry ini ya, sorry sebelah. Kemudian Tuhan berkata kepada orang yang mati tangan sebelah ini, dia berkata, ulurkanlah tangan. Ya, ulurkan tangan. Begitu dia ulurkan tangan, itu tangan yang mati, badan yang mati hidup kembali. Jadi tubuhnya, ya, dua-duanya kiri kanan, maksudnya tubuh itu jadi normal kembali. Ya, mengulurkan apa? Tangan. Amin. Apa artinya mengulurkan tangan? Ya, apa? Meminta. Ya, kalau usahanya, pekerjaannya sudah sempat mati, di antara mati dan hidup, setengah mati. Mati iya, hidup ya. Setengah hidup, setengah mati. Ya, Tuhan berkata, ulurkan tangan. Akhirnya menjadi pulih. Ya, di mana ya? Coba dulu dalam Matius 12 itu coba. Ya. Ayo, Matius 12 ayat berapa itu? Ulurkanlah tanganmu. Ya, ayat berapa? Siapa bisa bantu baca? Menunjukkan? Ya. Ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. Amin. Mengulurkan tangan. Jadi murah hati, suka memberi. Suka memberi.
Ya, saya sudah sering kasih contoh pada saudara, di Israel itu ada dua namanya laut. Dua laut. Satu namanya Laut Galilea atau Danau Galilea. Satu lagi Laut Mati atau laut apa? Laut Mati, ya. Nah, di Laut Mati ini tidak ada kehidupan, tidak ada ikan. Ya. Tapi kalau di Danau Galilea di atas sana itu mengalir dari atas melalui Sungai Jordan, ya, bermuara di Laut Mati. Nah, itu katanya kadar garamnya tinggi. Siapa yang sudah pernah ke sana? Udah pernah ya? Ada beberapa orang yang udah pernah ke sana. Nah, jadi sudah tahulah namanya Laut Mati, ya. Nah, benar, udah dicicipi nih garamnya. Pernah dibawa ya? Pernah dibawa air apa? Air. Kalau kita mandi ngapung. Oh, ngapung ya? Ngapung. Kalau mandi ngapung. Ya. Bagaimana kalau dipaksa berenang itu ke dalam? Asin mungkin ya? Asin enggak? Asin ya. Kalau di laut juga orang bisa berenang, ya. Walaupun asin, tapi enggak bahaya ya. Kita pernah lama Pak, karena takut dibawa ke laut. Ya, ada uang boleh saudara wisata ke sana, ya. Wisata rohani, ya kan? Lihat Yerusalem, nanti lihat Danau Galilea, lihat apa namanya itu, ya. Ada banyak di sana. Apalagi pemandangan di sana? Ya, apa namanya, pohon ara yang apa? Masih ada itu pohon ara yang dikutuk. Kalau menurut cerita orang itu, ini masih zaman Tuhan Yesus katanya. Oh, tuh. Yang dekat gereja itu. Oh begitu. Jadi masih ada ya. Tuh, yang pernah ke sana itu. Kita banyak tahu cerita aja ya. Ada Danau Gali, ya, ada Sungai Jordan, ada Laut Mati. Jadi namanya Laut Mati tidak pernah disalurkan lagi, ya, tidak disalurkan. Tapi kalau Danau Galilea disalurkan, berkatnya mengalir terus. Akhirnya mata air berbual-bual, ya kan? Berbual-bual, ya. Sekitar itu banyak gunung, ya. Kalau banyak gunung biasanya banyak sumber air. Nah, di mana banyak gunung biasanya banyak air. Kalau padang gurun saja nggak ada gunung, wah susah. Ya, susah. Karena setiap 100 meter tambah dingin, ya, tambah 100 meter 0,1 derajat, tambah 0,1 derajat, ya. Kalau saya nggak salah itu, ya. Jadi makin tinggi, makin dingin. Makanya makin tinggi. Terkadang di sana itu ada salju. Wah, itu kalau kita dari rumah kebetulan kelihatan apa itu Gunung Tangkuban Perahu. Wah, tempatnya awan terus di situ. Awan, jarang cerah. Ya, kenapa? Karena angin bertiup di sana, ya, dia numpuk di sana awan dan dingin cuaca, ya. Nah, saudara, jadi kita harus belajar menjadi orang yang murah hati, ya, orang yang murah hati, dan tidak boleh kita menjadi orang yang kikir. Perhatikan, saudara. Jadi semangat kita tidak boleh berkurang, ya, semangat, karena kita harus mencapai garis akhir, ya, mencapai garis akhir. Dan kita ini ada dalam jalur perlombaan, ya, ada dalam jalur perlombaan, dan hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah mahkota. Jadi mau tidak mau kita harus menjadi pelari untuk mendapatkan mahkota. Ini ada nih mahkota, ini mempelai perempuan. Ini gambaran mempelai perempuan Wahyu 12. Nah, ini Wahyu 12 1, ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, dan 12 bintang sebagai mahkota. Nah, ini matahari ini kasih Allah, ya. Bulan ini korban Kristus, berpijak pada pengorbanan Kristus. Sedangkan bintang ini menuju Roh Kudus. Ingatlah, orang Majus dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh apa?
bintang ke Betlehem. Dari timur ke Betlehem. Dari mana? Dari timur ke Betlehem. Dituntun oleh apa? Bintang. Pas bintang itu berhenti di atas anak itu. Di mana Yesus lahir di malam yang gelap. Lalu 3 orang Majus ini membuka harta bendanya, mempersembahkan emas, mur, kemennya. Apa yang dipersembahkan? Emas, mur, kemen. Udah pernah kasih emas enggak ke Tuhan? Belum. Receh udah pernah? Kalau receh udah pernah? Sering. Nah, ini mempersembahkan apa? Emas, mur, kemen. Ya, itu mereka bawa persembahkan di waktu Natal. Ya, di waktu apa? Natal. Dan kita memang sudah mau Natal nih. Berapa bulan lagi Natal? Ya, 2 bulan lagi. Butuh nggak dana Natal? Butuh. Tadi berapa dana Natal dibutuhkan? Berapa? 20? Berapa? 20.700.000. Ada rinciannya untuk kado, untuk apa namanya itu, konsumsi, bingkisan kepada pemerintah terdekat, baik yang aktif dan tidak aktif. Kita kasih biasanya bingkisan tanda terima kasih sebagai teman sahabat kita, ya. Jadi 20 berapa tadi? 20.700.000. Ya, mudah-mudahan nanti terpenuhi, ya. Amin. Nah, jadi berlomba-lomba nanti memberi, amin. Berlomba-lomba memberi. Kalau kita memberi bukan rugi, nggak ada rugi memberi, ya. Nah, tapi jangan nanti diberi tapi perpuluhannya diganti dia kasih. Nah, jangan juga begitu, ya. Itu namanya membohongi Tuhan. Ya, jadi ya untuk kita sendiri kebutuhan kita korbankan. Mana aja korban itu sakit. Kalau belum sakit itu belum korban namanya. Jadi kalau sudah sampai sakit, aduh sakit rasanya memberi. Itulah yang berbau harum. Itu semua. Ini lembu nih. Ada lembu nih. Ini lembu korban orang kaya, domba untuk orang yang sedang, burung merpati itu untuk orang yang miskin. Ya, tapi harus ada darah. Ini disembelih semua, dibakar. Di mezbah korban bakaran. Nanti asapnya dicium oleh Allah. Korban yang berbau harum. Untuk orang kaya apa korbannya? Lembu. Untuk orang yang sedang apa? Domba. Untuk orang yang miskin merpati. Ya, ada yang membawa korban. Ya, dibawa persembahan kepada Tuhan. Ya, tanda syukur, ya, tanda syukur kepada Tuhan. Nah, perhatikan. Jadi hidup kita yang berada pada zaman akhir, ya, kita harus masuk dalam jalur perlombaan, ya. Dalam jalur apa? Perlombaan, ya, supaya kita nanti tidak tertinggal, tapi kita bisa mendapatkan mahkota. Boleh Wahyu pasal 4 ayat 5? Ya. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ya, 7 obor menyala-nyala. Itulah
tujuh roh Allah. Jadi yang bisa membangkitkan semangat kita, hidup kita, itu adalah Roh Kudus. Makanya kita harus semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh itu membuat kita menyala-nyala. Maka dikatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, coba Roma 12 ayat 11. Ya. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi harus menyala-nyala, berkobar-kobar. Artinya bersemangat, berbakti bersemangat, melayani bersemangat, jangan kendor. Ya, kalau disuruh suaminya, diajak suaminya atau istrinya, orang tuanya, anaknya berbakti, ayo bangun. Nah, siap-siap berbakti, jangan terus saja selimut. Memang Bandung ini kota dingin, ya, enak tidurnya, ya kan? Betul nggak? Enak tidurnya nyenyak itu kalau bisa sampai bangunnya itu, apalagi hari Minggu, hari libur. Kalau bisa bangunnya itu jam 8. Ya, jam 7, jam 8. Nanti waktu jam 8 mau berangkat kebaktian, jam 8 sudah hampir selesai. Sampai di sini sudah hampir selesai. Ya, ayo harus berkobar-kobar, menyala-nyala. Melayani Tuhan, berbakti dengan berkobar-kobar, bersemangat. Jangan kendor. Ya, ingat 5 gadis yang bijaksana masuk ke ruang pesta perkawinan. Yang bodoh, yang tidak menyala-nyala, akhirnya dia terlambat, pintu sudah ditutup. Boleh, Matius 25, perhatikan. Ya. Matius pasal yang ke-25, perhatikan. Ayatnya, boleh. Ayat 1 mulai, nggak apa-apa. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, ada yang bijaksana. Artinya bijaksana, tahu apa yang harus diperbuat. Sekali lagi, bijaksana artinya tahu apa yang harus diperbuat, dilakukan. Oh, ini mempelai mau datang. Saya mau persiapkan lampu, mau mempersiapkan minyak, supaya nanti saat Tuhan datang, di tengah malam yang gelap, terdengar suara, song-songlah, mempelai datang. Jadi Yesus datang waktu malam yang gelap, ada suara berkata, song-songlah, mempelai datang. Ya, terus perhatikan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, bawa pelita tapi tidak ada minyak, mana bisa menyala. Ya, terus sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak pada dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. memang sama-sama mengantuk, sama-sama tidur. Artinya semua ada kelemahan, ada kekurangan. Cuman ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ya, terus perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Behold, the bridegroom is coming. Terus Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. pelita kami hampir padam.
Ini artinya tidak berkobar-kobar, tidak menyala-nyala, tidak bersemangat. Sudah hilang semangatnya. Semangat berbakti malah sudah hilang. Udah pasti tertinggal. Terus perhatikan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang sudah siap sedia. Lalu pintu ditutup. Jangan setelah pintu ditutup baru kita datang. Sebelum pintu ditutup, masuklah saudara. Amin. Masuk. Persiapkan pelita. Ya, persiapkan cadangan. Ya. Ada persedi. Jadi harus ada reserve. Persedi. Ya, terus perhatikan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Jadi akhirnya Tuhan berkata kepada orang yang terlambat, tidak dikenal Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Ya, jadi jangan kita tidak berkobar-kobar, jangan tidak menyala-nyala, harus menyala-nyala. Ya. Menyala-nyala. Ada di sini yang jauh datangnya dari siapa itu? Jauh sampai 30 berapa kilometer. Ya. Daerah apa deh? Banjaran. Saya pernah ke sana itu. Waduh. Jauh sekali, 30 berapa kilo itu. Ya. Jauh. Ya. Tapi ada kerinduan, ya. Bisa datang. Ya. Terkadang dekat, tidak datang. Ya. Dekat rumahnya, ke tempat kebaktian, tidak datang. Ya. Bisa alasan 32, wah waktunya, bensinnya, wah semua bolak-balik itu berapa jam itu ya. Tapi kalau ada kerinduan, pasti Tuhan membuka jalan. Ya. Kenapa terjadi mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki saja? Karena ada orang yang datang dari jauh. Kenapa terjadi mujizat? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, itu baru laki-laki. Belum dihitung anak-anak, belum dihitung perempuan. Kalau jumlah anak-anak 5.000, jumlah perempuan 5.000, berarti berapa itu? 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 berapa itu? 15.000 kira-kira. Itu mujizat terjadi karena Tuhan memperhatikan orang yang datang dari jauh. Amin. Amin. Tuhan memperhatikan orang yang datang dari jauh. Kalau enggak terjadi tuh. Tuhan berkata, kalau aku suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan, sebab mereka datang dari jauh. Ada yang datang dari jauh. Jadi bersyukurlah saudara yang datang dari jauh, berkatnya berlimpah. Amin. Diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Ya. Nah, semua kebutuhan kita Tuhan akan cukupi. Jadi juga jangan khawatir yang mau makan apa, minum apa, pakai apa, masa pandemi ini. Ya. Alkitab mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti
semua akan ditambahkan. Utamakan Tuhan, utamakan kerajaan Allah. Nanti Tuhan akan menambahkan perkara-perkara makanan, minuman, pakaian. Tuhan yang menambah. Dan kalau Tuhan yang membuka jalan, menambah, tidak bisa orang menutup. Ya, tidak bisa orang mencegah. Ya, jadi kehidupan kita usahakan supaya setia datang berbakti kepada Tuhan. Ya, jadi hidup kita sedang dalam berlari. Ya, udah dibaca tadi Filipi 3:14 ayat terakhir. Ya, mari. Filipi 3:14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, berlari-lari ya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, berlari-lari itu mendapatkan mahkota. Kalau orang berlari kan dapat piala ya. Ya kan? Berapa orang dapat piala biasanya? Ya? 1 juara 1. Wah, itu dikasih kalung dia. Ya, dikasih piala lagi. Kalau jadi juara, kita pun harus jadi juara. Amin. Pemenang. Nomor 1. Amin. Nomor 1. Ya, nomor 1. Nomor 1 itu nomornya Allah. Nomornya Allah. Ya, 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Ya. Jadi kita usahakan supaya kita jangan tertinggal, tapi bersemangat untuk berlari menuju tujuan untuk mendapatkan mahkota. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita angkat sebuah lagu. Ya. Ya, nomor 1. Kuatkan imanku. Ya. Tahu berapa? Ya, udah tadi kan? Ya. Ini aja, ya, yang menantikan Tuhan, yang benar, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa, dia lari dan tak lelah. Ya, yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu.
lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Lembut sekali, wanita saja lembut. Kaum pria berdoa. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Kaum pria menyanyi, wanita berdoa. Ketika Tuhan, singer nyanyi lembut. Membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku. Sama-sama boleh kuat suaranya. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Singer saja lembut, jemaat berdoa kepada Tuhan. Yang Mari datanglah kepada menantikan Tuhan, Mungkin engkau sudah letih, lesu, lelah, semangatmu sudah mulai kendor, engkau loyo. Mari Tuhan memberi semangat yang baru, supaya engkau berkobar-kobar, menyala-nyala, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dia jalan dan tak jatuh. Mari, Oh Tuhan, tentu kita banyak pergumulan hidup, masalah kita ada, menantimu. tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita, menolong kita, sehingga tetap lembut. Dia adalah juru selamat, saudara, mempelai pria surga, raja di atas segala raja. Dia mau ulurkan tangannya padamu. Dia ada di antara kita sekarang. Dia mau menjamah engkau. Dia mau memberkati, menolong. Jangan bawa bebanmu lagi. Mari letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari kita bagi berdiri, semua bagi berdiri. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Amin. Yang akan terbang bagai burung nasa. Dia lari
ya Rabba, ya Rabba. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasih. Ini kami berbakti padamu dalam ganda latih lesu. Banyak beban yang kami pikul. Kami datang bukan pada manusia, tapi kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, mempelai pria sorga kami. Inilah kami Tuhan, mengangkat tangan kami berserah padamu. Tiliklah setiap orang dari bait-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, berkati mereka yang hadir hari ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, coba mereka semua, jangan ada yang pulang dengan beban berat lagi, tapi kami mendapatkan kelegaan sentosa dari Tuhan. Damai yang berlimpah-limpah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan. Ya. Kita jalankan persembahan 2 kali untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Kuat dan Teguh Hati. Saat hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar bebas hambatan, hati damai
Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya sebagai waktu jemaat bagi kita hari ya. Oh. Ya. Kita doakan mereka yang sakit ya. Ya. Supaya Tuhan tolong mereka, Mama Yuli Huta Barat, juga Mama Hendra. Kita doakan. Siapa lagi yang sakit ada? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Yang mau dibaptis, belum dibaptis, bisa diambil formulirnya ya. Nanti adakan penataran, kemudian akan diadakan baptisan. Ya. Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Kemudian rencana Natal kita tentu di Cimindi ada, di Permata ada ya. Nah itu rencananya belum ditetapkan, nanti dirapatkan dulu di antara 25-24 lah ya, 25-24 ya Natalnya. Kemudian dana yang dibutuhkan, dana Natal sekitar berapa? Ya 21 berikut tahun baru itu. Oh, berikut dana tahun baru ya, juga buat bingkisan, buat RT, RW kita, Pak Lurah biasanya kita kasih bingkisan ya. Yang bendahara siapa ini? Ibu Herlina sama Ibu Lydia ya, boleh diberikan kepada Ibu Lydia, Ibu Herlina. Ya. Ada amplopnya? Ya. Ya, bolehlah. Boleh ada amplop di situ ya. Apalagi pengumuman? Udah? Oh, itu laporan keuangan. Ya, itu laporan keuangan. Ya, kalau sudah kita tutup dalam doa. Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, Minggu kembali kita. Ya, kita kumpul kembali. Dan yang berulang tahun di bulan November boleh maju ke depan. Ya, yang berulang tahun di bulan November. Haleluya. Ya. Boleh maju ke depan. Ya, haleluya. Haleluya. Kurang ke sini. Jangan jauh-jauh supaya berkatnya lebih dekat. Ayo ke sini, kurang ke sini. Ah, kurang ke sini. Ya, bukan masuk ke sini, di sini aja di sini. Kumpul di sini. Ah. Ya, oke. Haleluya. Ya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan November 2021. Beri kepada mereka kesehatan, juga tambahkan berkat rohani jasmani. Biarlah mereka dalam meraih cita-cita Tuhan tolong, sehingga mereka melihat bersama Tuhan kami berhasil, bersama Tuhan Yesus kami diberkati, bersama Tuhan Yesus kami diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, dengan sinar kemuliaannya, memberkati Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, begitu juga Wali Kota Bandung, juga
semua muspida tingkat 2, juga Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil, Pak UU Wakilnya, Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, TNI Polri berkati, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, pusat juga berkati, dan biarlah negara ini diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpahlah damai dan berkat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan berkati juga keluarga Ibu Susana, anak, mantu, cucu, berkati semua. Kami mohon supaya jangan banjir Tuhan ke rumah ini, permohonan kami. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tidak usah dulu salaman. Ya.